hobi. Hobi ya. Hobi Ke ya masyarakat ke ya? masyarakat, Bantu kita masyarakat ketemu ya? masyarakat, kita Ya. cerita-cerita dengan masyarakat. Karena prinsipnya begini, dengan kita melihat, dengan kita mendengar, otomatis kita pasti akan tahu pertama permasalahan apa sih yang ada di masyarakat. Anak atau bayi di dalam kandungan adalah sedang belajar. Baik, baik. Sekolah pertama dari bayi itu adalah Di di dalam kandungan kandungan ibunya. ibu. Dan Ya. guru yang pertama adalah Ibunya. ibunya. Kalau ibunya ini tanda petik tidak baik berperilaku, sering mengeluh, malas, maka signature weakness, bakat tidak baiknya ini akan dominan dia muncul. Sehingga muncullah anak lahir, aduh adi males gati, anak ini, adi patuh gati nih cara memen kan seperti itu. Berjalan seperti air aja, ketika kita turun ya kita pun juga akan memberikan penjelasan-penjelasan ke teman-teman bahwa dokter Caput itu adalah dokter Ketut Putrasedana. Saya selalu dalam turun jarang saya memberikan narasi-narasi yang berlebihan, lebih bagus saya memberikan contoh. Selamat datang di Jarak Podcast. Siang hari ini saya berada di rumah seseorang yang memang fenomenal membantu rakyat. Beliau adalah Dokter Ketut Putrasedana SPOG. Ya, Om Swastiastu Pak Dokter. Ya. Pak Betul. Siang hari ini sibuk ya. Iya, biasalah aktivitas sehari-hari. Banyak sekali saya lihat itu yang melahirkan. Ya. Sebentar Pak Dokter. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua, rahayu, dan kita sehat. Kita berada sekarang di Singaraja. Saya Putu Sudarano selaku host mau menanyakan karena kepergian saya untuk survei ke seluruh kecamatan di Singaraja, jalan-jalan sama para wartawan. Tentunya ini akan menjadi barometer karena saya dengar dokter Ketut Putrasedana mau mencalonkan diri, tetapi saya tidak tahu ini. Ternyata di seluruh pelosok sudah mengenal Dokter Caput, tetapi Ketut Putrasedana hanya sebagian. Nah, mari kita tanya sejauh apa programnya, karena ada fenomena lagi. S3-nya itu terkait dengan, ya nanti saya tanyakan, melahirkan bayi dan pusatnya itu dibiarkan putus secara alami. Mari kita tanya. Pak Dokter ini, apa kabar? Baik. Gimana sih ceritanya itu heboh? Saya menanyakan tentang, berarti Pak Dokter turun terus ya? Iya, memang kebetulan itu adalah hobi. Hobi ya. Hobi ke masyarakat ke ya? masyarakat, Bantu kita masyarakat ketemu ya? masyarakat, kita cerita-cerita dengan masyarakat. Karena prinsipnya begini, dengan kita melihat, dengan kita mendengar, otomatis kita pasti akan tahu pertama permasalahan apa sih yang ada di masyarakat. Sebentar dulu, berarti punya tim sudah nih seluruh Singaraja ini. Ya, kalau dibilang tim ya inilah teman-teman di organisasi. Yang care sama Bapak ya. Karena organisasi kita ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Baik. Yang otomatis kita dituntut untuk peduli terhadap permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Khususnya di Buleleng ini. Baik, begini Pak, karena ada pertanyaan, karena pollingkita.com ini kan juga menjadi indikator integritas Bapak, elektabilitas Bapak. Orang polling itu paling eksemplarnya 800, ini 3.994 lah. Ini kan cukup, ini bupati bukan, kadis PU atau sekda. Kalau mungkin bupati ya punya elektabilitas ya Bapak mungkin beda. Ini Bapak belum pernah menjabat, hanya dokter. Kira-kira bagaimana ini keseriusannya untuk ke depan? Apa yang Bapak mesti harus lakukan untuk Kabupaten Buleleng ini? Kalau saya menjalani seperti air mengalir. Kalau misalnya memang dipercaya, ya otomatis. Karena konsep prinsip saya dalam hidup adalah bagaimana kita bisa bermanfaat. Bermanfaat untuk masyarakat, itu saja. Kalau misalnya dengan posisi jabatan seperti itu, kita bisa dengan kebijakan kita lebih bermanfaat, kenapa tidak?
Meskipun juga tidak, sebagai sekarang saya selaku dokter masih juga tetap bermanfaat. Nah, ini kuncinya bagaimana saya sendiri memiliki keinginan, harapan, cita-cita supaya dalam hidup saya ini betul-betul bisa bermanfaat. Baik dari sisi ilmu saya, baik juga dari sisi konsep-konsep, prinsip-prinsip hidup saya yang bisa saya sumbangkan untuk minimal untuk daerah saya sendiri. Baik, baik, baik. Pak Dokter, gini kan ada pendapat lah namanya, pendapat tentunya ada A, ada B, kontroversial terkait dengan dokternya, dokter cabut ini. Karena ini kan gimana caranya kalau orang melahirkan itu tali pusarnya putus secara alami, ya. apa namanya, long birth. Ya, lotus bird. Lotus bird, ya apa bahasan saya kurang mengerti itu karena saya tidak memiliki intelektual begitu. Coba jelaskan sedikit apa sih kelebihannya, kenapa gitu, kok bisa gitu? Ini jelas ya, memang konsep melahirkan lotus bird ini adalah konsep atau cara melahirkan secara alami, di mana pemutusan tali pusatnya dilakukan secara alami, karena secara budaya kita memiliki keyakinan bahwa ari-ari itu adalah sebagai saudara kandung daripada bayi itu, bukan sebagai limbah medis. Secara budaya. Jadi secara budaya bagaimana kita menghargai nilai sebuah ari-ari, sehingga dalam perawatannya bagaimana kita memperlakukan bayi itu, begitulah juga memperlakukan saudaranya. Itu dari konsep dari sisi keyakinan budaya kita. Dan hal ini lotus bird ini ternyata dari sisi budaya sudah banyak yang melakukan di negara-negara luar. Singapura ada bank ari-ari, placenta, ya. Karena memang sudah pernah dengar itu? Sudah. Jadi dari situ saya berangkat, dan apalagi saya melihat kecenderungan saat ini sudah terjadi degradasi moral dari anak-anak kita, yang tentunya ini tidak bisa dipisahkan dari anak itu, asal anak itu. Dan saya melihat bahwa kehamilan dan kelahiran, cara melahirkan di sini juga memiliki peran. Peran, jangan dianggap sebagai sebuah tanggung juga saja itu ya. Jadi pada saat kehamilan sebenarnya yang sering juga saya sampaikan, saat hamil itu adalah anak atau bayi di dalam kandungan adalah sedang belajar. Baik. Sekolah pertama dari bayi itu adalah di kandungan ibu, dan guru yang pertama adalah ibunya. Disinilah proses belajar sebenarnya anak. Dan untuk diketahui, kalau kita lihat anak itu adalah merupakan pertemuan dari dua kutub, dua kekuatan. Seperti apa itu? Antara Kamebang dan Kamepeta, antara Uruse dan Perdana, antara positif dan negatif. Makanya kita lihat ketika positif dan negatif ini menyatu, disitulah sebuah cahaya akan muncul. Itulah kehidupan. Dan positif dan negatif ini yang menyatu, Kamebang, Kamepeta ini menyatu, ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sama. Ada yang namanya signature strength, signature weakness, bakat baik dan bakat tidak baik ini sama pada bibit yang memang ditanam pada kehamilan pertama ini. Dan ketika dalam proses kehamilan, dalam hal ini ibunya berperilaku baik, berpikir positif dan lain sebagainya yang baik, maka bayinya itu signature strength-nya, bakat baiknya ini akan muncul. Dan kalau ibunya ini tanda petik tidak baik berperilaku, sering mengeluh, malas, maka
signature weakness, bakat tidak baiknya ini akan dominan dia muncul. Sehingga muncullah anak lahir, aduh adi males gati, anak ini, adi patuh gati nih cara memen, kan seperti itu. Nah ini sebenarnya harus dipahami, betul. bahwa guru ini adalah penting sekali, ibu harus ditanamkan untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Dan pola asuh pertama adalah saat hamil itu sendiri. Sebentar ya pemirsa, dengerin. Bila mana memiliki istri hamil, tidak boleh dimarahi, tidak boleh dikata-katain yang negatif, harus positif supaya hasilnya juga positif. Ini memang dokter, ini memang canggih dalam urusan anak bayi ini. Kira-kira begini Pak Dokter, karena banyak sekali nih sejarah, ada tadi disampaikan selalu menyalahkan kok sama kayak mamanya, kayak papanya. Ini kuncinya, knowledge ya dari hamil mesti harus diperhatikan, makanannya, kata perilaku orang tuanya. Ya. Ada lagi kita lihat kenapa kita bersaudara yang tumbuh dalam rumah yang sama, di kandungan yang sama, belum tentu tapi sama. Karakternya beda-beda. Nah, gimana itu? Karena pada saat kehamilan itu jelas dipengaruhi oleh emosi ibunya, perilaku ibunya. Misalnya saat hamil pertama mungkin dalam kondisi prihatin orang tuanya, anaknya kan begitu. Hamil berikutnya karena memang sudah ada semuanya, manja jadinya malas, anaknya akan begitu. Makanya kita lihat dalam proses pendidikan anak, yang sering saya lihat ini juga penting untuk diketahui oleh ibu-ibu, yang sering saya lihat salahnya. Di mana itu? Salahnya terlalu cepat mengambil kesulitan anak. Terlalu cepat mengambil kesulitan anak. Seperti apa contohnya? Misalnya, contohnya kita lihat seperti tahun ajaran baru. Anak sudah diberikan tugas. Tugas yang jelas oleh sekolah sudah terukur. Tapi yang stres, yang repot orang tuanya malah. Orang tuanya, nyariin ini, nyariin itu. Kan begitu. Orang tuanya, anaknya asik masih tetap main game, main HP. Nah inilah salah satu. Tidak boleh itu ya. Tidak boleh. Karena konsepnya begini. Kita belajar dari kesulitan yang kita hadapi. Orang bisa karena kesulitan yang memang dia temuin. Biarkan anak-anak belajar dengan kesulitan yang dia hadapi. Supaya orang paham. Tua mendampingi. Ketika sudah tidak mampu sekali, buntu, baru kita. Orang tua. Gitu. Ini saya akan sampaikan sama istri saya. Istri saya sok mau dimarah-marahin anak saya. Saya akan kasih tahu itu istri saya. Marahnya di depan saya lagi. Tapi kan, ini ilmunya. Dan saya akan sampaikan sampai di rumah Pak Dokter. Lain apa lagi? Nah berbicara masalah lotus bird. Ini lotus bird ini kan yang biasanya yang konvensional, begitu lahir tali pusatnya dipotong. Kalau zaman dulu saya itu enggak pakai bidan, pakai ngad, pakai tiing bambu dipotong straight gitu, lahirnya dibaledangin lagi ya. Tapi coba jelaskan lagi itu apa kelebihannya. Data dari WHO menyatakan bahwa dipotong ini resiko infeksinya tinggi, sehingga terjadi tetanus neonatorum pada bayi. Dan dikatakan menurut data WHO di 2013 ya terakhir yang saya baca, terjadi kematian bayi akibat infeksi ya pada tali pusat yang dipotong itu sekitar 500.000. Makanya ibu-ibu banyak yang cancer ya. Itu penyebabnya ya. Salah satunya itu dipotong ini menyebabkan infeksi pada bayinya. Dan kalau dibiarkan secara alami, otomatis biarkanlah, karena saya memiliki keyakinan bahwa bayi ini adalah memiliki saudara ari-ari, dan ari-ari memiliki tugas yang luar biasa. Dari memberikan nutrisi ke bayi, menjaga bayi itu sampai mengantarkan bayi itu lahir. Dan kapan saatnya dia itu pisah sama saudaranya, dialah yang tahu, alamlah yang memisahkan, bukan kita. Bukan kita manusia. Dan hasilnya selama 10 tahun saya penelitian, anaknya luar biasa. Waktunya berapa lama itu pemisahan? Putusnya ini itu? Dari penelitian saya antara 3 sampai 10 hari. 3 sampai 10 hari. Enggak lama ya sebenarnya. Ini yang penting ini alam. Alam. Alam karena
mungkin Pak Putu juga tahu ketika kita bersandar sama alam, Iya, pasti alam akan berpihak ke kita. Iya, karena banyak permasalahan yang saya lihat dan ibu kandung saya sendiri punya masalah itu. Nah, ibu kandung saya dulu itu walaupun sudah dipasmir ya, sudah dipasmir tetap juga karena ternyata permasalahannya klasik. Ini Ya, ini jadi solusinya ya. jadi yang sering kan ini memang metode tanda petik masih kontroversi. Yang sering tanyakan, ini loh ari-arinya ini kan daging yang sudah tidak ada aliran darahnya, dianggap sudah tidak berguna. Ini kan resiko untuk sebagai penyebab munculnya kuman dan menyebabkan infeksi pada bayi. Kan begitu ya. Padahal secara alami ini, ari-ari ini, proses pembusukannya ini pun juga secara alami. Secara alami. Proses pembusukan secara alami ternyata fungsinya adalah sebagai imunisasi untuk bayi. Secara pelan-pelan diberikan, dirangsang untuk bayi ini membentuk antibodinya. Kita ini hidup terbentuk antibodi karena lingkungan kita yang memberikan rangsangan. Di sekitar kita ini banyak kok kuman-kuman. Makanya kita lihat anak yang terlalu dimanjakan, anak yang tidak pernah dikasih untuk bermain, berjemur, main kotoran, gampang sakit. Baik. Kalau itu saya tidak paham karena saya tidak memiliki intelektual. Dokter yang memiliki hak intelektual itu tentunya yang secara medis ya tentu tadi ada yang ya kontroversial beberapa pendapat lah ya, tetapi saya melihat Pak Dokter menyampaikan pendapat itu menurut saya masuk akal gitu. Mungkin kalau dokter lain menyampaikan bahwa ada A, B, C, D, saya mungkin silahkan, tetapi saya melihat apa yang saya dengar itu yang saya sampaikan. Saya selaku host ini tidak mau ikut campur dalam urusan teknis daripada intelektual itu. Tentunya saya lihat ini bagus dan yang sudah berjalan Bapak yang saya lihat juga baik. Ya, tidak ada masalah. Nah, tentunya ini ke depannya teknologi semakin canggih, Pak Dokter tentunya akan mengikuti zamannya nanti kan begitu cara melahirkan. Dulu kan enggak ada, semuanya lahir normal. Terus ada sesar ya. Terus sekarang ada beberapa lahirnya di kolam juga. Waterbird ya, beraneka ragam. Ya mengikuti zaman. Pak Dokter, terakhir Pak Dokter, karena ini kan terkait dengan isu-isu masyarakat di Buleleng dari ya tembok sampai seririt ya dari sumber Kimosana. Nah, banyak yang kenal dokter Caput. Ya. Bagaimana caranya, strateginya untuk mereka kenal dokter Ketut Putra Sudana? Apa langkah Pak Dokter untuk mensosialisasi nama Pak Dokter itu? Iya. Memang benar seperti yang disampaikan Pak Putu. Ya, tidak sedikit orang yang ke sini untuk periksa melihat pelang nama saya, loh kok bukan dokter Caput, saya kepingin ketemu sama dokter Caput. Di pelang tertulis Dokter Ketut Putra Sedana SPOG. Begitu. Ternyata satu dokter Caput itulah Dokter Putra Sedana. Memang kalau ini saya juga ya berjalan seperti air aja, ketika kita turun ya kita pun juga akan memberikan penjelasan-penjelasan ke teman-teman bahwa dokter Caput itu adalah Dokter Ketut Putra Sedana. Dan sekarang ya rasanya sudah mulai kita pun juga di medsos juga teman-teman semakin menyadari hal itu, mereka berinisiatif juga menjelaskan nama saya yang sebenarnya dan saya pun juga tidak mau nama Dokter Caput ini dihilangin karena ini bagi saya nama keberuntungan. Ya, nama keberuntungan dan Caput bekal, yang asalnya adalah jualan es kaput itu. Begini Pak Dokter, karena adanya isu ini hangat tahun 2024 ya, pilkada, ada pileg ya, dan pilpres juga, ya ini akan menjadi ramai di seluruh Indonesia. Saya lihat begitu rendah hatinya Pak Dokter dan tidak punya hope. Orang itu kan jadi ini jadi itu, Pak Dokter itu tidak ada hope. Jadi nggak jadi ya nanti biar lihat nanti gitu ya masyarakat yang menilai. Saya linear itu dengan pendapat karena apa ya, mengabdi kepada negara itu kan bisa jadi bupati, bisa jadi apa aja dokter kayak Pak Dokter ini, ada orang melahirkan langsung pergi terus jemput bola, terus datang, pergi kemana-mana, itu juga mengabdi pengabdian. Ada nggak pesan terakhir untuk masyarakat
khususnya Pak Dokter, karena Pak Dokter sudah melakukan ini, menekuni ini, karena sama dengan pelayanan masyarakat. Ya, apa yang memang mesti harus disampaikan ke masyarakat Buleleng. Ya, bila mana ini kan di tengah kota nih, Jalan Ngurah Rai ya, Ngurah Rai ya, tempatnya gampang dicari. Nah, apa ada minat lagi mungkin buka di kabupaten lain? Apa konsen dulu di Kabupaten Buleleng? Ya, kalau saya ya konsepnya berawal dari kita bersyukur. Kita mensyukuri dari awal dengan kata syukur, ternyata diberikan juga lebih lagi. Jadi ya bersyukur dan terus sampai saat ini ya yang kemarin mungkin saya sampaikan bahwa jangankan menjadi spesialis, jadi dokter saja kayaknya saya tidak mungkin. Tidak mungkin, benar. Nah sekarang dianugerahin seperti ini. Dan saya juga sering ke teman-teman selalulah memberikan pesan-pesan bahwa kita ini dituntut untuk peduli. Saya selalu dalam turun jarang saya memberikan narasi-narasi yang berlebihan, lebih bagus saya memberikan contoh. Ya memang itu yang saya dengar dan saya lihat memang ada lebih-lebih kok. Ya hanya kita aja dari media membesar-besarkan, tetapi itu realnya Pak Dokter Caput itu seperti itu. Saya selalu sederhana. Di konsep saya peduli. Dalam hal ini BMI peduli. Boleh dilihat perjalanan saya. Kenapa sih waktu dulu zaman-zaman COVID semuanya boleh dikatakan jelas COVID itu sesuatu hal yang baru, yang masih menimbulkan masalah yang besar. Pemerintah konsentrasinya untuk mengatasi masalah itu dengan tenaga, biaya, dan semuanya. Saat itu di Buleleng ada ancaman juga yang mungkin tidak diperhatikan. Karena kepedulian kita di BMI melihat ada ancaman demam berdarah. Dan saat itu demam berdarah memang sedang di Buleleng mewabah. Kita turun untuk membentuk relawan demam berdarah. Nah salah satu seperti itu. Sekarang kita membentuk sebuah kelompok grup untuk peduli terhadap petani. Karena kita lihat Buleleng ini adalah Buleleng yang notabene adalah daerah yang agraris. Dari negara gunung. Rasanya apa saja ada, laut paling panjang ya, gunung, sawah lengkap, paling lengkap di antara kabupaten di Bali. Tapi kenyataannya kita lihat bagaimana kondisi petani itu. Nah itulah menjadi kepedulian saya juga, keprihatinan saya juga. Baik. Sehingga apalagi ada dari pusat, dari Pak Jokowi untuk mendengungkan ya masalah kedaulatan pangan itu. Disinilah memang kita harus dituntut kepekaan kita. Sering saya ngajak teman-teman di organisasi, ayo belajar peka. Coba kita lihat dari pernyataannya Pak Jokowi, kenapa sih seperti itu? Saya kaji, saya lihat ternyata memang kita ada ancaman krisis pangan. Krisis pangan. Kalau kita lihat dari indeks kelaparan global, ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita bersama. Indeks kelaparan global, ya. Kita di Indonesia menduduki urutan ketiga setelah Timor Leste, Laos, dan baru kita di Asia Tenggara. Ini mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Nah, disinilah saya lihat Buleleng yang potensinya di sektor pertanian, banyak lahan-lahan yang non produktif. Inilah kita ajak teman-teman untuk membentuk relawan ini. Sekarang kan program pemerintah itu sudah pro rakyat semua Pak Dokter. Seharusnya ini bisa ditangkap sedemikian rupa dari Undang-Undang Cipta Kerjanya. Sekarang semuanya itu terukur semua. Begini Pak Dokter, terima kasih ya karena ini adalah programnya Pak Dokter ya, ada dan tidak ada ya kegiatan dan Pak Dokter sudah berbuat gitu ya. Kami berterima kasih, media juga memiliki yayasan, tentunya nanti sinergis turun ke masyarakat membawa program-program ini kalau memang Pak Dokter setuju. Dan program ini akan memang untuk masyarakat. Ya volunteer lah ya. Yayasan kita itu Yayasan Jarak Bali untuk memang ya turun ke masyarakat melihat kalau memang nggak mampu kita bikin programnya, proposal ajukan ke
pemerintah, kalau tidak dibantu oleh pemerintah kita ajukan ke NGO luar negeri. Ya, itu yang kita lakukan di seluruh Bali. Terima kasih Pak Dokter, karena siang ini adalah jamnya Pak Dokter harus mungkin menangani pasien. Banyak saya lihat selawaran di situ. Mungkin ada pesan untuk masyarakat yang terakhir untuk 2024 ini apa yang mesti harus disampaikan? Ya, kalau saya jalanin aja, nikmati aja. Namanya pesta demokrasi jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan. Ya, kita harus memang ciptakan bagaimana bahwa memang itu sebuah proses. Berbeda 1 menit di TPS, setelah itu bersaudara ya. Ya, karena apa? Esensi kita hidup ini adalah perbedaan. Rawatlah perbedaan itu. Jadikanlah pesta demokrasi nanti menjadi sebuah pesta yang menyenangkan, bukan menakutkan. Baik. Oke, jadikanlah pesta demokrasi untuk menyenangkan, untuk hal yang happy. Jangan dijadikan hal yang menakutkan. Kira-kira demikian. Kita akhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Putu Sudarana mengucapkan terima kasih.